Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Buya ada yang tanya si A menghutangkan uang dalam jumlah besar kepada si B. Karena nggak bayar-bayar, si A lalu mengikhlaskan tanpa sepengetahuan si B. Hanya berbisik dengan Allah. Setelah sekian lama B datang membayar hutangnya. Bagaimana hukumnya Buya? Masih halalkah kalau diterima karena dia sudah mengikhlaskan? Kalau nggak diterima sayang Buya, jumlahnya besar. Tolong solusinya Buya katanya. Baik, suatu hal yang baik kalau ada orang yang punya utang kepada kita, kemudian dia tidak punya kemampuan untuk membayar, lalu kita bebaskan. Maka dalam pembahasan ulama mengatakan ada amalan sunnah yang lebih bagus daripada amalan wajib adalah masalah utang. Kalau orang punya utang, dia tidak bisa membayar, wajib bagi kita memberi tempo. Nah, wajib. Tapi wajib itu pahalanya sedikit di sini. Tapi sunnah kita membebaskannya. Hebat membebaskannya. Dan jika Anda membebaskan, hendaknya Anda sampaikan kepada orang yang bersangkutan supaya mereka tidak ada beban di dalam hatinya. Agar mereka senang. Ada beban, tidak ada beban. Jadi sampaikan kabar gembira bahasanya hutangmu aku bebaskan. Nah kemudian ada orang berbisik di dalam hatinya memberi. Sebab masalah memberikan membebaskan utang dan sebagainya ini adalah ada seperti hibah, memberikan, harus ada penyampaian dalam lesannya. Kalau hanya dia ingat akan aku berikan dengan hatinya, belum memberikannya. Cuman orang harus jujur dengan Allah, dia sudah memberi dengan hatinya. Mestinya ya dia tidak pengen untuk mengambilnya. Kalau ternyata dia memberikannya, mengembalikannya, sekali dia belum membebaskan dan belum diikrarkannya untuk dibebaskannya, maka dia berhak untuk menerimanya. Cuman dia kehilangan pahala besar dari niat yang besar. Nah, cuman kalau ada keraguan-keraguan ya, keraguan-keraguan barangkali mungkin dia sudah ngomong kepada seseorang dan sebagainya, atau istrinya atau yang lainnya, maka sudah terjadi pemberian tersebut, maka ya sampaikan aja kalau Anda masih pingin. Ya, sebelumnya saya sudah pernah membebaskan, tapi kok saya kembalikan saya pengen lagi. Jadi Anda minta lagi dalam hal ini. Nah, seperti itu. Jadi ada yang terpenting justru adalah di saat Anda membebaskan utang, hendaknya Anda beritahu orang tersebut. Supaya dia tidak menjadi orang yang terus mikirin utang, atau menjadi orang cuek dengan utang karena memang orang nggak peduli. Supaya dia tidak melakukan keharaman terus. Takut dianya ternyata memang nggak peduli kepada utang, maka dia melakukan dosa dong. Hatinya dosa, hatinya busuk, nggak ngerti budi. Dipinjamin tapi nggak bayar-bayar. Maka kalau kita beritahu sudah aku bebaskan. Seperti itu. Selagi pembebasannya adalah masih dalam hati, unek-unek antara aku dengan Allah, ya Allah akan saya bebaskan, belum pembebasan yang sesungguhnya. Karena itu seperti halnya memberi dan yang lainnya. Kita mau memberi, belum memberi. Kalau saya sampaikan, aku berikan harta ini kepada dia, maka jatuh menjadi miliknya dua. Itu pun ya di saat masalah hibah apakah harus nanti diterima, qabul dan sebagainya dibahas oleh para ulama. Kalau masih di dalam hati itu jelas belum pindah, belum terbebaskan di dalam hati, pembebasan semacam itu. Berbeda apa namanya? Kalau urusan pahala sih dapat. Saya ingin membebaskan hati saya. Tapi ya itu kalau ternyata dia mengembalikan, ya dia sah-sah aja mengambilkan, duitnya gede lagi dan sebagainya. Ambil duit Anda. Cuman niat baik itu jangan ditarik lagi. Sudah sedekah kalau diambil. Bukan, sudah niat sedekah, niat kebaikan, kenapa tidak diteruskan? Sudahlah. Berikan kalau sudah niat. Dan kami himbau kepada orang-orang yang punya uang pada orang lain itu. Anda tidak boleh memaksa dia untuk membayar. Sehingga ada fanadiratun ilai maisarah, ini hal yang lebih penting. Karena gaya hidup kita ini, gaya hidup kayak dunia perbankan. Main cabut, main ini dan sebagainya. Memaksa orang untuk membayar utang. Sementara wajib bagi kita untuk memberi tempo. Karena apa? Bahayanya memaksa orang membayar utang adalah menjadikan orang tersebut melakukan keharaman pada akhirnya.
Wong dia nggak punya uang kok. Dia bisa saja mencuri, dia berbohong, bisa ngambil duit masjid, dan biasa korupsi dan seterusnya. Karena tekanan-tekanan di saat dia nggak bisa bayar, lalu kita harus, apalagi langsung kita ambil barangnya, nggak sah. Seenaknya aja. Bahkan gade sekalipun, gade atau jaminan itu nggak boleh seenaknya kita jual. Bahkan kalau sudah ada jual, dapat restu dari dia, kita jual, harganya harga mithil, harga wajar, selebihnya dikembalikan. Bukan langsung barangnya ini termasuk yang ada di dalam kehidupan kita itu, kalau sudah nggak bisa bayar, ya sudah diambil barangnya. Nggak sah, bukan seperti itu. Baik. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.